dan Bang Martin. Apa kabarnya? Abang harap sih semua baik-baik aja, sehat-sehat. Sekarang kita bakal mulai kebaktian kita. Siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, siapkan posisi duduk terbaiknya, karena sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Oke, jangan main game dulu, tinggalin dulu semuanya. Sekarang kita mau ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, ya sekarang kita nyanyi dengan hati kita nyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Bapa, Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa, Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha mulia, kami angkat pujian kehadirat-Mu yang kudus dengan segenap hati dan jiwa, karena hanya di hadapan-Mu kami beroleh ketenangan jiwa. Kepadamu kami melayangkan pandangan, mengarahkan mata, tertuju kepada perbuatan tangan-Mu yang maha besar. Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal, menderita dan mati di kayu salib, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Kiranya Roh-Mu mempersekutukan kami dengan Engkau dalam ibadah ini, yang mengarahkan mata kami memandang kepada salib Kristus keselamatan kami, supaya jiwa kami dihibur oleh pengharapan akan kehidupan yang kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Kembali kita akan menyanyikan sebuah lagu, karena Tuhan Yesus sangat baik nemenin kita selama seminggu ini. Dari hari Minggu kemarin kita bisa ketemu lagi dan sehat di minggu ini. Kita rayakan kebaikan Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tahu kan lagunya? Yang Tuhan Yesus Baik. Tahu dong? Masa nggak tahu? Ya, kita nyanyi semua bareng-bareng. Boleh berdiri buat adik-adiknya. Kita nyanyi pakai gerakan. Oke?
baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tibalah saatnya kita mengucapkan 10 perintah Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Perintah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perintah ke-6, jangan membunuh. Perintah ke-7, jangan berzina. Perintah ke-8, jangan mencuri. Perintah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Perintah ke-10, jangan menghini rumah sesamamu.
Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah adik-adik, sekarang kita sudah selesai mengucapkan 10 perintah Tuhan. Terima kasih. Ayat hafalan tanggal 28 Februari 2021. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus.
mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan sebuah lagu, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Buat adik-adiknya, siapkan semua persiapannya, siapkan Alkitabnya, siapkan catatan-catatannya yang mau dicatat nanti. Pokoknya siapkan hatinya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Bertemu lagi bersama Kamelan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, semuanya kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia Tuhan yang masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah minggu ini. Ya Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu bisa kami terima, bisa kami pahami, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami ya Tuhan untuk dengar-dengaran firman-Mu, supaya kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, hari Minggu ini tema kita adalah tentang Yesus ditangkap, yang diambil dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Oke, adik-adik. Untuk subtemanya kita akan belajar melalui cerita, melalui tema Yesus ditangkap, kita belajar, kita meneladani sikap Yesus tentang berbuat baik kepada yang jahat. Adik-adik semuanya sudah disiapkan hati dan pikirannya ya. Kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat
Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan segala kerendahan hatinya. Dia menyampaikan segala kecemasannya, tetapi Yesus juga menyerahkan semua yang terjadi atas kehendak Bapa. Nah, setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, adik datang sekelompok orang untuk menangkap dia. Nah, salah satunya itu adalah murid Tuhan Yesus sendiri, yaitu Yudas. Adik-adik tahu kan, Yudas menjual Yesus hanya dengan seharga 30 keping perak. Wah, keterlaluan ya adik-adik. Kita tidak boleh menjual orang, apalagi dengan nominal uang seperti ini untuk pengkhianatan. Nah, kita tidak boleh mencontoh apa yang dilakukan Yudas ya adik-adik. Kita lihat di sini Yudas mendekati Yesus. Yudas datang bersama dengan rombongan pasukan yang mau menangkap Tuhan Yesus. Ia datang dan memeluk, mencium Tuhan Yesus. Nah, pada masa itu, ciuman yang dilakukan Yudas itu artinya adalah sebagai tanda keakraban, hormat, dan sayang kepada guru. Tetapi sayangnya, yang dilakukan Yudas kali itu bukanlah seperti yang dimaksudkan. Bukanlah demikian artinya. Itu merupakan tanda bagi para prajurit yang akan menangkap Yesus. Artinya, pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas. Jadi sebelumnya Yudas sudah menyampaikan kepada para prajurit bahwa orang yang ia peluk dan ia cium itulah yang harus ditangkap. Itulah Yesus yang harus ditangkap. Nah, tetapi bukannya Yesus tidak tahu ya adik-adik, Tuhan Yesus tahu. Tapi Yesus tidak memberikan perlawanan ketika mereka datang untuk menangkapnya. Sedangkan murid-murid Tuhan Yesus yang sebelumnya sedang bersama-sama dengan dia, mereka takut dan panik. Sampai-sampai salah seorang menghunus telinga hamba imam besar hingga terputus dengan menggunakan pisau. Padahal Yesus sudah melarang murid-muridnya untuk memberikan penyerangan. Nah, akhirnya Tuhan Yesus memulihkan telinga hamba imam besar tersebut sehingga telinganya sudah sembuh. Tuhan Yesus masih melakukan mukjizat di situ, bukan tidak bertujuan untuk pamer ya adik-adik, bukan menunjukkan itu, tetapi ia tidak mau ada penyerangan. Nah, adik-adik, akhirnya setelah telinga hamba imam besar tersebut dipulihkan, Tuhan Yesus tetap ditangkap. Tapi murid-murid yang tadi bersama-sama dengan Yesus, mereka semuanya melarikan diri. Ya, kita bisa membayangkan dari sisi kemanusiaan kita pasti merasa takut. Ya kan adik-adik, kita merasa takut, kita merasa panik, tidak mau ditangkap juga sehingga lari dari tempat tersebut. Meskipun di Alkitab diceritakan bahwa murid-murid sudah berjanji tidak akan meninggalkan Yesus. Di situ kita bisa tahu ya adik-adik bahwa kesetiaan murid-murid Tuhan Yesus sedang diuji. Oke, adik-adik, kita bisa lihat dari cerita tentang penangkapan Tuhan Yesus setelah ia berdoa di Taman Getsemani, setelah ia menyerahkan semuanya kepada Bapa. Adik-adik, kita lihat di sini bagaimana sikap Yesus ketika ia ditangkap. Coba diingat lagi tadi melalui penggalan film yang sudah Kamelan tampilkan dan juga beberapa hal yang sudah kakak sampaikan tadi. Masih ingat bagaimana ya sikap Yesus ketika ia ditangkap?
Ya, yang pertama, Yesus itu berani dan tenang menghadapi. Berani bukannya berani untuk melawan adik-adik, tapi berani dia tetap menghadapinya dengan tenang juga. Nah, kemudian Yesus tidak memberikan perlawanan. Sama sekali tidak ada perlawanan yang Tuhan tunjukkan atau Tuhan berikan kepada para pasukan. Yang selanjutnya, Tuhan Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Adik-adik, yang perlu kita ketahui dari sikap-sikap Tuhan Yesus ini ketika ia ditangkap, bukan karena dia lemah. Tuhan Yesus tidak melawan bukan karena dia lemah, tetapi karena ia sedang meninggalkan segala kemuliaan dan kuasa surgawi untuk menjadi anak domba, artinya untuk menjadi sebuah korban untuk menebus dosa manusia. Ya, adik-adik. Jadi kita bisa lihat di sini, kita harus pahami di sini, bukan Tuhan tidak mampu, bukan karena dia lemah, tetapi karena Tuhan mau mengajarkan kita tentang kerendahan hatinya, tentang kasih-Nya yang mana dia sudah bertujuan untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Ya, nah jadi kakak harap kita bisa memahami kenapa Tuhan Yesus ketika ditangkap, ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, dia betul-betul tidak memberikan perlawanan, ya bukan karena dia lemah, tetapi karena kerendahan hatinya, karena dia sudah bertujuan untuk menebus dosa manusia, karena kasih-Nya. Dan Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita supaya kita meneladani atau mengikuti yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Nah, adik-adik, sekarang Kamela mau tanya nih, gimana? Adik-adik punya pengalaman gak? Apakah ada temanmu yang pernah melakukan kejahatan terhadapmu? Kalau tadi kita lihat dari ceritanya, Yudas yang berkhianat dan orang-orang yang tidak mau mengakui Tuhan Yesus, mereka semuanya berbuat jahat kepada Tuhan Yesus. Kalau adik-adik sendiri, apakah pernah mengalami itu? Pernah adik-adik? Ya, ada yang pernah, ada yang belum ya. Nah, adik-adik, kalau kita sudah pernah mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang kita terima dari teman kita harus ingat yang tadi Kamela sampaikan, teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ya, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu tidak memulihkan keadaan. Ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, keadaan bukan malah semakin baik. Itu yang mau Tuhan sampaikan juga. Ya, adik-adik. Jadi melalui cerita ini Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita bahwa kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus balas dengan kebaikan. Yuk adik-adik, semuanya kita berjanji dalam hati kita sampaikan isi hati kita kepada Tuhan apabila kita mau melakukan seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Artinya bukan berarti yang Kamela sampaikan kita harus ditangkap, harus disalibkan seperti Tuhan Yesus, bukan. Tetapi sikap yang Tuhan tunjukkan kepada kita, yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita, itulah yang harus kita teladani. Salah satunya kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, oke. Nah, adik-adik,
apabila kita mengalami kesulitan, ketika kita pernah dijahati oleh teman kita atau orang yang ada di dekat kita atau orang-orang terdekat kita. Nah, kuncinya adalah kita harus bawa dalam doa. Kita sampaikan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan yang memberikan jalan keluar kepada kita. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan. Kita akan tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, ajarkan kami supaya kami bisa mengikuti teladan-Mu, supaya kami bisa belajar membalas segala sesuatunya dengan kebaikan. Supaya kami bisa tetap belajar mengasihi seperti yang Engkau kehendaki. Ajarkan kami ya Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu, supaya kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan membawa persembahan kita untuk Tuhan Yesus. Nah, siapkan persembahannya, dipegang persembahannya, baru diangkat tangannya. Lalu kita bersama-sama bilang, apa yang kupegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Oke, sekali lagi, apa yang kupegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Yuk kita bersama-sama menyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-Nya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.